Tuhan ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya percaya kalau kita dalam Tuhan, jumlah orang itu sebenarnya tidak relevan gitu. Yang penting adalah hikmat yang kita dapatkan, berkat yang bisa kita dapatkan, dan berkat itu jangan sampai kita pegang untuk diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa rely kepada semua orang karena banyak yang membutuhkan itu. Di tempat pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat positif untuk kita lakukan untuk jadi saksi Kristus gitu. Jadi ketika beberapa minggu yang lalu ditelepon oleh Pak Delphi, tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknya. Saya sendiri merasa saya masih too young. Probably about 10 years of experience, masih banyak kehidupan yang harus saya jalani. Tapi saya percaya di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, tidak bolehlah kita menolaknya. Karena saya percaya apapun yang kita lakukan dalam Tuhan, itu pasti akan membawa berkat bagi kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang sangat saya percaya. Kalau pada hari ini kita berbicara mengenai how to become a better and productive employee atau professional, itu expectation-nya of course so that we can be successful in our workplace. Buat diri kita, buat rekan kerja kita juga, dan buat sesama kita in general. Tapi sebelum saya mulai kepada beberapa slide saya, tadi diminta untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya bekerja di ExxonMobil 10 tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, Januari 2001. Dalam konteks 10 tahun ini, sama perusahaan sudah dipindah beberapa kali. Dari segi jenis pekerjaan mungkin ada sekitar 8 kali saya harus pindah. Ada beberapa physically pindah negara. Waktu itu pindah ke Australia 1,5 tahun, sempat bantu juga Hong Kong, dan terakhir sekarang di sini. Saya percaya dalam seluruh perjalanan karir ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan bahagianya pada hari ini saya bisa sharing apa yang menjadi personal belief saya di dalam kehidupan saya, terutama pada malam hari ini dalam pekerjaan saya. Slide-nya nggak ada ya? There's no slide in the back? Okay, good. So I think other than the personal introduction, I'm married. I have one wife, one daughter. We've been married about 10 years actually. So as soon as I worked for ExxonMobil, 6 months later we got married, and about 9 months later we got Ashley, my little girl, which is now 8 years old. Okay, I think enough with introduction. Let me start with the key slide. Yeah. Di dalam slide ini, I think it's very important for us untuk melihat sesuatu tidak secara parsial. I believe everything is all integrated. Jadi dalam sharing pada malam hari ini, we have to be able to relate between what is our faith, karena itu adalah pondasi kita. Tapi having faith alone, seperti kata Tuhan, tanpa perbuatan, itu tidak ada artinya apapun. Jadi kita bisa saja, just be alone gitu. Dan kita mungkin bisa hidup kudus, tapi Tuhan sendiri mengatakan itu buat apa? Kita dikirim ke dunia ini untuk menjadi garam dan menjadi terang. Jadi how can we become a light or a salt if we are not in the middle of the world? Nah, dari pekerjaan kita, disitulah bisa menjadi dasar kita untuk bersama-sama dengan dunia. Now, the key thing adalah we have Jesus Christ. Itu yang akan menjadi perbedaan kita yang paling terutama dibanding dengan orang lain. Karena kalau tanpa percaya sama Yesus Kristus pun, kita bisa ambil banyak contoh orang-orang yang sukses kan dalam kehidupan. Tapi kita bisa melihat gitu secara umum atau secara general, kalau tidak di dalam Tuhan, itu tidak ada artinya apapun. Saya sendiri sebagai pribadi, saya percaya bahwa fondasi kita
di dalam Yesus Kristus adalah suatu keuntungan bagi kita. Karena ada begitu banyak challenge atau problem yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan kalau tidak di dalam Tuhan, maka semuanya itu adalah sesuatu yang sia-sia belaka. Bisa saja kita successful ya, dari segi pekerjaan kita, atau dari segi materi kita, tapi mungkin kita tidak bisa enjoy akan kehidupan kita kalau tidak dalam Tuhan. Setiap hari kita mungkin berisi dengan kekhawatiran, kecemasan, malah akhirnya membuat kita sakit-sakitan, sehingga apapun yang kita miliki atau apapun yang kita terima, tapi karena tidak dalam Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan, maka diri sendiri pun atau orang lain pun tidak merasa adanya kenyamanan, damai sejahtera, dan sebagainya. Karena itu yang akan menjadi perbedaan kita dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Tapi pondasi ini dalam percaya akan Yesus Kristus, ini justru penting sekali. Penting sekali. Karena when there's a good time, it's very hard to differentiate between who believe in God and who doesn't believe in God. Susah gitu. Tapi when difficulty comes, when the problem comes, then you can really truly see who believe in God and who doesn't believe in God. Throughout my career with ExxonMobil, mungkin kalau Pak David tadi bilang high flyer, terima kasih banyak. But the one who really knows me very well know exactly. Tidak semuanya itu mulus. There are many difficulty. There are many problem that I have to face. Dan kedua ayat yang berikut ini menjadi suatu kekuatan bagi saya. Kolose 3 ayat 23, di mana itu mengatakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu as if we are going to do it to God, bukan kepada manusia. Dan the second verse, ini merupakan suatu kekuatan bagi saya. Filipi 4 ayat 13 adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan aku kekuatan. This is very important for me personally, karena ini benar-benar menjadi kesaksian hidup saya di dalam pekerjaan saya terutama. Ada banyak contoh yang bisa saya ambil, tapi ada satu contoh yang mungkin sampai saat ini akan saya ingat terus. Ini menyangkut pekerjaan saya juga, di mana saat itu kami ada program untuk menambah volume produksi. Nobody have the confidence. Tapi because they need the volume, we have to proceed with the program, and the one responsible for that was me. It takes butuh waktu sekitar berapa bulan untuk suatu program itu jadi matang. Tapi what I remember is that the day when we are about to execute the program, nobody was behind me. Semuanya takut, karena risikonya memang besar. Kita akan spend millions of US dollar, puluhan US dollar. Risikonya cukup besar. Technical manager saya tiba-tiba nggak bisa hadir. Advisor saya juga berhalangan. Manajer saya sendiri juga tidak bisa datang gitu. Jadi during that day, pada waktu sudah mau dieksekusi, itu saya ingat persis. Kalau Tuhan tidak berserta saya tahu bahwa inilah tamatlah riwayat karir saya di ExxonMobil. Karena di mana-mana namanya itu adalah saya sendiri, saya mengajukan program, saya bertanggung jawab, saya mengeksekusi. Jadi Rick itu datang di lepas pantai waktu itu, siap untuk melakukan pekerjaan, dan saya waktu itu yang menjadi komandonya di kantor gitu, untuk melakukan operasi itu.
Tidak ada waktu itu satupun yang bisa saya hubungi, semuanya out of the office. Ada yang lagi cuti lah, ada yang lagi berhalangan. Kasarnya itu tidak ada nobody. And I was in the office alone, karena operasinya itu 24 jam. Jadi dari jam 7 saya dipanggil masuk ke kantor lagi jam 7 malam. Karena rignya sudah tiba, kita akan siap eksekusi sumurnya. Jadi operating procedure sudah siap, saya sudah diatur, tinggal saya yang kasih komando dari kantor gitu. Tengah malam sekitar jam 2 pagi gitu dapat laporan gitu. Waduh, ini sumurnya setelah di walk over ini subsea, ini air semua yang keluar, bukan minyak. Waduh, ini bagaimana ini? Menurut analisa semuanya ini pasti harusnya ada minyak gitu. Karena saya di bagian reservoir gitu. Tapi saya bilang sama operatornya, ini mungkin sisa dari air yang berproduksi selama ini. Jadi tolong itu dibersihkan aja. Kita tunggu berapa lama, baru kita akan itu lagi gitu. Pada saat yang sama kita melakukan logging, jadi kita lihat ke bawah isinya apa gitu. Ternyata isinya banyak gas juga gitu. Well, that's good actually. Walaupun bukan minyak, tapi gasnya itu juga bagus gitu. Akhirnya pada saat jam 4 pagi, jam 5 pagi, berapa jam kemudian, ini udah subuh, setelah semalaman di kantor, dapat laporan, wah ternyata airnya berkurang gitu. Yang ada sekarang minyak gitu, minyaknya makin lama makin banyak, tapi gasnya juga banyak. Tapi aku bilang nggak apa-apa, it's okay gitu, karena dari sumur ini karakteristiknya dia lebih banyak gas, tapi harusnya airnya sudah tinggal sedikit atau malah hampir tidak ada. Dan betul pada saat jam 8 pagi, saya kasih perintah bahwa oke, operasinya sudah sukses karena air sudah stabil, sudah cuma sedikit saja, minyaknya datang bertubi-tubi, gasnya datang bertubi-tubi gitu. Dan di situ saya berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Karena itu adalah suatu contoh di mana saat itu gampang bagi kita untuk bisa mundur ke belakang. Ketika kita semua sudah jalan, ketika semua program sudah jalan, tapi tiba-tiba yang backing kita sudah tidak ada, disitulah ujian terbesar buat kita. Tapi di dalam Tuhan saya percaya, apapun yang sudah saya lakukan, itu sudah diberkati oleh Tuhan. Seandainya itu ada masalah, saya percaya Tuhan pasti akan kasih tahu akan hal itu. Jadi kesaksian bisa saya katakan adalah justru pada saat saya sudah mau pulang jam 10 pagi, ini udah semalaman di kantor, tiba-tiba manajer saya pada datang, advisor saya kok bisa datang gitu, semuanya pada bisa datang gitu. Dan singkat cerita akhirnya semua akhirnya bisa terbuka matanya bahwa ternyata ada opportunity juga gitu, yang masih ada walaupun kelihatannya sudah tidak banyak gitu. Tapi yang saya percaya di balik hikmah dari semua ini adalah Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan kalau kita melakukan itu dengan segenap hati kita. Itulah kuncinya. Bukan untuk mencari ketenaran buat diri kita, bukan karena kita ambisius untuk kita menunjukkan bahwa kita hebat, tapi karena kita mau menunjukkan pada semua orang bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberkati. Nah, itu yang menjadi bagian pertama dari soal faith ya. Jadi faith itu sesuatu yang kita percaya akan Tuhan, kita percaya akan kebenaran Tuhan, kita percaya semua yang telah Tuhan berikan bagi kita, hikmat, akal budi, dan itu penting untuk kita miliki karena itu akan menjadi dasar kita di dalam kita melakukan sesuatu, di dalam kita bertindak dan sebagainya. Tapi again, those are a good foundation. Untuk tetap maju ke depan, untuk become a better person, a better employee, untuk bisa menjadi profesional yang lebih produktif, yang lebih bagus. Di dalam kehidupan kita juga kita harus merubah our mindset sama our attitude. Sebenarnya dua ini berhubungan erat kan. Kalau kita percaya betul sama Tuhan, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya sifat-sifat duniawi itu bisa kita tinggalkan ya.
kita bisa lebih percaya akan Tuhan, kita akan bisa lebih enjoy pekerjaan kita. Karena kita percaya apapun tugas yang diberikan oleh perusahaan buat kita, itu kan bukan sesuatu yang kebetulan ya. Kalau kita percaya saya ada dalam hari ini, saya percaya itu bukan juga kebetulan gitu. Semua sudah di dalam aturan Tuhan. Yang terjadi adalah orang ketika dikasih suatu tanggung jawab, apalagi itu yang baru atau yang berbeda, itu pada menolak gitu. Padahal mungkin saat itu Tuhan lagi memberikan suatu kesempatan untuk orang itu bisa develop themselves menjadi lebih baik lagi gitu. Apakah dalam skillnya yang dalam segi technical skillnya atau dari people skillnya, justru di situ mungkin Tuhan lagi membuka kita, Tuhan lagi memberikan kita kesempatan untuk kita bisa expand our knowledge, our understanding, our skill, our interaction with people gitu. Jadi seharusnya kita harus enjoy. Karena kan kalau tidak kita enjoy kan ya sesuatu itu susah gitu ya. Banyak orang yang berhasil atau yang sukses, orang dunia pun yang tidak percaya Tuhan, tapi kalau dia melakukan sesuatu karena hobi itu pun bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna, sangat produktif, sangat menggiurkan. Apalagi kita yang di dalam Tuhan. Iya kan? Kita sudah diberikan berkat sama Tuhan, bahwa apapun yang di dunia ini, itu sudah diberikan buat kita. Ya tentu kan Tuhan tidak langsung turun sendiri, kasih tahu sama kita kan. Tuhan akan memakai orang-orang yang di sekitar kita. Kalau dari pekerjaan kita ya mungkin Tuhan akan memakai supervisor kita atau manajer kita. Itu semua aku percaya bukan suatu kebetulan. Bukan sesuatu yang dikatakan hanya untuk membuat kita hidup lebih susah. Saya tidak percaya seperti itu. Pandangan saya selalu berpikir positif. Tadi saya sudah katakan dari 10 tahun bekerja ExxonMobil, mungkin sudah 8 kali saya ganti pekerjaan. Itu kayaknya seolah-olah kalau aku melihat, setiap kali saya sudah merasa enak, sudah tenang, relax, semuanya sudah under control, saat itu biasanya perusahaan memindahkan saya untuk suatu pekerjaan yang lain. Dan the whole cycle repeat again. Saya harus belajar lagi, saya harus bisa cepat beradaptasi, saya harus tahu gitu apa yang menjadi permasalahannya dan ikut menjadi kontribusi untuk resolve the problem gitu. Tapi saya percaya semua ini dilakukan Tuhan untuk kebaikan kita. Kalau itu kebaikan buat kita, itu akan menjadi kebaikan buat perusahaan dan bagi semua orang. More work, it means good to you, right? Ketika kita melakukan banyak pekerjaan yang apalagi hasilnya bagus dan positif, sudah sewajarnya pasti akan lebih banyak dikasih buat kita. Betul tidak? Alkitab sendiri mengatakan ada suatu tuan dia kasih berapa? Ada yang kasih 2 talenta, 2 koin emas, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10. You know what happened ketika mereka sukses? Malah dikasih double lagi kan? Nih saya kasih tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau kita di dalam pekerjaan kita bisa enjoy, kita bisa melakukan hal itu dengan baik, dan ada banyak pekerjaan datang buat kita, seharusnya itu kita merasa bersyukur bahwa Tuhan lagi bekerja melalui pekerjaan kita, menjadi saksi bahwa kita bisa memberikan yang baik. Next point, about exert yourself to give more than is required. Ini saya tulis untuk membedakan kita dengan yang lain. Sangat gampang buat kita mengatakan kita perlu kerja keras, yes. I know we have to work hard. Kita harus work smarter, yes, I also know. Guess what? Kalau kita tanya sama rekan kerja kita, mereka tahu nggak? Of course they know. So, apa yang akan menjadi perbedaan antara kita dengan mereka? Aku berharap poin mengenai excel yourself to give more than required itu menjadi suatu motivasi kita. Karena dasar dari sini ini sebenarnya adalah do it as if you're doing it to God, bukan kepada manusia. Kalau basis itu kita ingat kembali bahwa pekerjaan ini bukan hanya oke, tolong ini dikasih, tolong ini diselesaikan, tapi kalau kita cuma ngasih saja, padahal kita tahu we can do more, we can do better, itu aku merasa itu sebagai suatu kesia-siaan. Kesia-siaan untuk sesuatu positif yang harusnya itu terjadi tidak terjadi, itu kesia-siaan juga buat kita sebenarnya. Bahwa sebenarnya ada banyak talenta buat kita, tapi talenta itu tidak kita tunjukkan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi suatu kesaksian
kalau pekerjaan yang kita lakukan itu hasilnya sama saja dengan orang lain. Tapi kalau kita percaya bahwa kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan all the time, dan apapun yang diberikan buat kita, itu juga akan kita lakukan sebaik mungkin. Dan itu akan menjadi perbedaan. Dan if what we are doing is very good, itu pasti akan noticeable bagi para orang lain, akan noticeable juga buat bos kita, supervisor kita, atau manajer kita. Dan itu malah bisa menjadi contoh gitu. Ketika kita jadi reference buat rekan kerja kita, dan rekan kita kerja kita tahu bahwa kita dekat dengan Tuhan, itu bukanlah itu suatu kesaksian. Bahwa anak-anak Tuhan itu diberkati, bahwa they have to admit bahwa anak-anak Tuhan itu memang lebih hebat. Sama seperti ketika Nabi Daniel pada waktu di perjanjian lama gitu. Semuanya orangnya pintar-pintar itu. Tapi yang membedakan Daniel beserta rekan kerjanya adalah hasil pekerjaan mereka, kebijaksanaan mereka, hikmat mereka, tapi juga karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Aku rasa itu masih sama seperti zaman sekarang gitu. Bos kita bisa melihat atau bisa mendengarkan kita seperti siapa, itu bisa kita korelasikan kembali dengan perjanjian lama gitu. Kita berada dalam situasi yang sama. Semua dianggap orang pintar, semua dianggap orang berhasil, semua dianggap orang sukses. Tapi apa yang membedakan kita daripada orang lain, itu harus bisa kita tunjukkan. Dan kalau kita mengingat Kolose 3:23, do it as if you do it to God, jadi apapun yang kita lakukan itu we are going to do the best.